Ada teh, ada. Nggak ada. Bentar. Nah, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kembali, saya Anissa Suci Meliani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materinya permanganometri ya. Nah, titrasi permanganometri itu masuknya ke titrasi redoks. Dia masuknya oksidimetri. Karena titran dari si titrasi permanganometri ini bersifat oksidator. Itu ya. Nah, lanjut ke di proses titrasi ini ada 2 tahapan utama, yaitu standarisasi sama penentuan kadar sampel. Yang pertama ini kita bahas skema proses dari standarisasi larutan KMNO4. Standarisasi ini fungsinya untuk mengetahui konsentrasi dari KMNO4 ini atau dari larutan dari titrannya. Jadi larutan yang mau kalian ketahui si konsentrasinya itu dia berperan sebagai titran. Untuk titratnya dia pakainya larutan yang konsentrasinya udah kalian ketahuin. Jadi kan ada yang namanya tuh standar baku primer sama sekunder. Nah, yang di titran itu larutan baku sekunder. Yang di titrat atau di Erlenmeyer dia larutan baku primernya. Itu ya. Nah, yang pertama harus kalian lakuin seperti praktikum pada umumnya, siapin alat dan bahannya. Alat dan bahan ini bisa kalian lihat di modul ya. Udah kalian siapin alat dan bahan, kalian pipet 10 ml asam oksalat ke Erlenmeyer. Erlenmeyer yang digunainnya tuh Erlenmeyer biasa, nggak perlu yang ASA kayak yang di iodometri. Kan kalau di iodometri pakainya Erlenmeyer ASA tuh atau labu iod ya namanya. Nah, kalau di permanganometri dia nggak perlu pakai labu iod. Terus di pipet 10 ml, pipetnya ini pakai pipet volum. Udah dipipet 10 ml ke Erlenmeyer, dia ditambahin larutan H2SO4 sebanyak 5 ml ke Erlenmeyer. Udah kan ditambahin nih H2SO4 ke dalam Erlenmeyer. Terus kalian aduk sebentar. Udah gitu aduknya nggak usah pakai batang mengaduk ya, jadi langsung dari Erlenmeyernya aja diputar gitu. Terus dipanasin larutannya 70-80 derajat Celcius. Nah, kalian bisa tahu 70-80 derajat Celcius dari mana kalau misalnya kalian nggak pakai hot plate stirrer. Kalau misalnya nggak pakai hot plate, kalian panasin sampai menuju mendidih. Bisa ya ngebedain menuju mendidih sama mendidih. Kan kalau mendidih, di larutannya gelembung-gelembungnya udah banyak tuh, terus udah beruap, uapnya teh udah banyak gitu. Kalau menuju mendidih, uapnya masih sedikit, terus di si Erlenmeyernya udah mulai mengembun, terus di dalam larutannya dia udah ada gelembung tapi masih sedikit gitu. Nah, sambil kalian panasin si larutan di Erlenmeyer ini, kalian juga siapin buretnya. Masukin KMNO4-nya ini ke dalam buret. Caranya nanti bisa kalian lihat detailnya di video ya. Nah, terus nih buretnya udah siap, larutannya juga misalnya udah siap, kalian titrasi pakai larutan KMNO4 ini yang ada di dalam buret. KMNO4 ini kan warnanya ungu ya, ungu pekat. Si larutan ini campuran asam oksalat sama H2SO4 ini dia nggak berwarna. Kalian titrasi sampai warna rose. Sampai warna rose-nya ini nggak berubah lagi. Jadi awal-awal titrasi tuh dia bakal ngebentuk warna rose. Tapi pas kalian aduk atau kalian goyangin si Erlenmeyer-nya, dia tuh warna rose-nya bakal ngilang dulu gitu. Jadi bakal ada warna pink terus menghilang, warna pink terus menghilang, bakal kayak gitu terus sampai warna rose-nya dia udah nggak ngilang lagi nih pas misalnya ditambahin 1 tetes. Kalian aduk, warna rose-nya udah nggak ngilang, berarti kalian hentikan titrasinya, artinya si titrasi ini udah mencapai titik akhir dan titik ekivalennya. Titik ekivalen tuh titik di mana mol titrat sama mol titrannya itu setara. Tuh. Terus udah diberhentiin nih titrasinya, kalian stop titrasi, kalian baca volumenya. Udah dibaca terus dicatat volume hasil titrasinya. Nah, titrasi ini dilakuinnya secara duplo. Duplo tuh maksudnya 2 kali. Kenapa? Karena
biar kita tuh nentuin volume titrasi buat dimasukin ke dalam rumusnya, biar lebih akurat gitu. Jadi, nanti volume titrasi yang dimasukin ke dalam rumusnya, dia tuh volume titrasi pertama sama titrasi kedua dirata-ratain, gitu. Kan kita titrasi nggak selamanya konstan ya, atau nggak bakal sama terus gitu. Misalnya titrasi pertama kita dapat 16 mili, titrasi kedua bakal dapat, 16 mili juga, itu tuh nggak selalu bakal kayak gitu. Jadi, bisa aja di titrasi pertama kalian dapatnya 16 mili, di titrasi kedua dapatnya, 12 mili misalnya lebih cepat, atau bisa aja kalian dapatnya 17 mili gitu. Nah, fungsinya titrasi secara duplo tuh itu. Jadi volume yang kalian dapetin tuh hasil dari rata-rata titrasi pertama sama titrasi kedua, kayak gitu. Lanjut ke penentuan kadar Fe di garamor atau diamonium ferosulfat. Nah, sebenarnya prosesnya mirip banget, nggak mirip banget sih, hampir sama pokoknya, sama si standarisasi yang tadi. Cuman dia yang dipipet di awalnya ini garamor atau sampelnya itu sendiri. Karena kan namanya juga penentuan kadar Fe ya, berarti ini tuh udah masuk ke dalam, penentuan kadar sampel. Si KMNO4-nya ini juga kalian udah tahu konsentrasinya berapa dari si standarisasi yang sebelumnya dilakuin. Jadi diulangin lagi ya, standarisasi itu buat cari konsentrasi dari larutan, standarnya atau si KMNO4-nya ini, terus penentuan kadar Fe buat cari Fe atau cari unsur yang mau kalian, analisa di dalam si sampel ini. Kalian hitung si Fe-nya ini ada berapa. Untuk skema prosesnya karena tadi mirip ya, jadi pasti yang pertama siapin alat dan bahan, terus pipet si garamornya ini. Oh ya, kan kalau tadi ya asam oksalat dia nggak berwarna. Kalau garamor ini dia warnanya agak kebiruan gitu, jadi biru terang gitu. Tapi kalau misalnya didiemin terlalu lama, dia bakal jadi warnanya kecoklatan. Itu karena si Fe-nya udah teroksidasi kalau didiemin terlalu lama. Jadi yang tadinya warnanya biru, agak kebiruan, nggak biru banget kayak CuSO4 ya, kan kalau CuSO4 dia birunya, pekat banget gitu. Kalau ini terang, jadi kayak transparan tapi agak-agak warna biru gitu sedikit. Langit. Gimana? Bisa dilanjut? Bisa. Oke, lanjut ya. Terus, si garamornya ini udah kalian pipet nih, masukin ke dalam Erlenmeyer. Terus kalian tambahin H2SO4 sebanyak 5 mili. Kenapa kalian tambahin H2SO4? H2SO4 ini, dia sifatnya oksidator, sama kayak larutan KMNO4-nya ini. Jadi kayak H2SO4 kan ini sebagai preaksinya ya. Nah, KMNO4-nya ini, dia kan dititran, sifatnya oksidator. Artinya preaksinya juga harus sama yang dititran, maksudnya harus sama sifatnya ya. Jadi ketika titrannya oksidator, reaksinya juga harus oksidator. Kenapa? Biar sebelum dititrasi itu nggak ada reaksi terlebih dahulu. Kayak gitu. Karena kan kalau misalnya si reaksinya sifatnya reduktor, udah terjadi reaksi redoks duluan dong antara si yang yang dititrasinya gitu. Jadi nggak bakal bagus gitu. Jadi harus si reaksinya ini sama si titrannya ini satu sifat, berbeda sama si sampel atau si larutan standarnya. Jadi biar si reaksi redoksnya tuh dari titran sama titratnya, bukan dari titran sama preaksinya, gitu ya. Nah, udah ditambah H2SO4, terus kalian panasin lagi sama kayak tadi, sampai menuju mendidih, terus buretnya juga disiapin. Misalnya tadi kalian udah pakai nih bekas standarisasi, terus kepake misalnya 24 mili, kalian tambahin lagi aja KMNO4-nya, gitu. Terus kalian titrasi sampai warna rose. Warna rose-nya nih agak beda sama yang standarisasi, karena kan si garamornya ini ada warnanya ya sedikit.
Jadi kalau misalnya yang di standarisasi ini rose-nya kayak kelihatan pink gitu ya. Kalau di sini dia agak sedikit orange jatuhnya warna rose-nya. Itu karena warna si garam murnya ini dia agak kecoklatan kalau didiemin kelamaan, kayak gitu. Udah gitu sama, misalnya udah warna rose, gak berubah lagi, kalian hentiin titrasinya, terus dicatat volumenya. Titrasinya juga sama-sama dilakuin secara duplo, gitu. Lanjut, nah ini ya. Nih, ini dia, ngepipet si asam oksalatnya ke dalam Erlenmeyer. Harus pakai sarung tangan ya, kenapa? Karena beberapa bahan yang dipakai di praktikum ini, dia tuh sifatnya korosif, kayak H2SO4 ini, dia sifatnya korosif. Selain itu, titrasinya juga kan pakai KMNO4. KMNO4 ini sifatnya oksidator kuat. Nah, oksidator kuat ini, dia punya, sifat khusus ketika dia kena jaringan kulit, dia tuh bakal ninggalin warna coklat. Beberapa yang misalnya kulitnya sensitif, dia tuh bakal gatel kena tangan. Jadi si KMNO4 yang noda coklat nih, misalnya aku titrasi KMNO4, aku nggak pakai sarung tangan, terus dari buret keluar nih sedikit bocor-bocor gitu ke tangan, misalnya ke tangan sini, kan keran dipegang sama tangan kiri ya. Nah, di sini-sini aku misalnya ada warna coklat akibat kena si KMNO4. Kalau misalnya aku kulitnya sensitif, kadang bisa gatel. Jadi si gatel ini tuh dia, nggak selalu kena kulit bakal gatel ya kalau kena KMN4, tapi kalau ninggalin noda coklat itu pasti bakalan ada gitu, warna coklat ketika kita kena KMN4 tapi, nggak pakai sarung tangan, kayak gitu. Waktu aku praktikum kemarin, si pipet si H2SO4-nya ini pakai pipet tetes aja terus dimasukin ke dalam gelas ukur, diukur 5 mili, terus dimasukin ke dalam ininya, ke dalam Erlenmeyer-nya. Nah, dipanasin, nih kan kita nggak pakai hot plate ya, nggak pakai hot plate stirrer. Jadi kan nggak tahu kalau kita udah 70 sampai 80 derajat Celcius teh gimana gitu. Terus misalnya keadaannya lagi nggak ada termometer, jadi indikatornya si ini udah selesai apa belum, itu dari kita lihat udah menuju mendidih atau belum. Kalau udah menuju mendidih, kalian angkat, kalian titrasi. Nah, sambil manasin yang ini, nyiapin buret kan. Nah, buret yang dipakainya tuh buret coklat harusnya. Emang kita juga pakainya buret coklat sih. Kenapa pakainya buret coklat untuk KMNO4? Karena si KMNO4 ini punya sifat sensitif atau peka terhadap cahaya. Jadi, ketika kena cahaya secara direct atau secara langsung gitu, dia tuh bisa, terurai. Makanya kenapa pakai buret coklat, terus si penyimpanannya juga dia harus pakai botol ember. Kalau kalian nggak tahu botol ember tuh botol obat yang warna coklat. Nah, itu namanya botol ember. Atau pakai, botol yang, warnanya hitam, biar dia tuh terhindar dari si cahaya secara langsung, gitu. Kenapa di sini juga nih, di si gelas kimianya, harusnya ditutupin dulu pakai aluminium foil. Terus misalnya lagi nggak dipakai kayak gini, atasnya ditutupin pakai kaca arloji yang ditutupin juga sama aluminium foil. Biar si KMN4 ini nggak cepet rusak atau nggak cepet terurai. Cuman karena di sini kebetulan lagi tidak ada aluminium foilnya lagi habis, jadi nggak ditutupin gitu. Dimasukinnya pakai corong ke mulut atas buretnya, terus tanda batasin kayak gitu. Ini sih prosesnya sama banget ya sama penentuan kadar Fe, cuman beda di larutan yang di pipetnya aja tadi. Jadi ini proses gambarnya cuman satu proses ya, karena prosesnya sama. Lanjut nih, dititrasinya dalam keadaan anget, atau jadi kalian udah menuju mendidih tadi, langsung kalian angkat, kalau misalnya buretnya udah siap, langsung kalian titrasi. Tuh, dititrasinya sampai warna kayak gini, ini sampai warna merah rose gini, ini buat standarisasi warnanya kayak gini. Udah warna nih, ini dilakuinnya kan 2 kali ya, udah warna merah rose gini, kalian lihat si ininya, si volume yang dipakainya, yang kepakainya tuh berapa.
Itu. Ini nih ada videonya emang nggak ada suaranya, jadi aku jelasin aja ya. Nah, yang pertama kalian tuh ngebilas buretnya sampai bersih. Kenapa harus dibilas dulu nih pakai AquaDM? Biar nggak ada kontaminasi. Misal nih teman kalian pakai buret, bekas NaOH, terus nggak dicuci lagi sampai bersih, udah beres makainya teh. Nah, di dalam ininya tuh bakal ada sisa-sisa si NaOH-nya. Kalau misalnya nggak dibilas sampai bersih, langsung kalian pakai gitu aja, itu bisa bikin larutan kalian kontaminasi, apalagi kalau misalnya kadar dari larutan sebelumnya yang dipakainya tuh gede gitu. Jadi kemungkinan untuk kontaminasinya lebih tinggi, gitu. Biasanya si pembilasan ini tuh dilakuin 2 sampai 3 kali, biar bersih. Tuh. Sama dikeluarin si larutannya lewat kerannya itu, jadi biar bagian bawahnya juga kebilas. Terus kalian masukin ke MN4-nya, sama dibilasin lagi, biar apa? Ya biar gak ada kontaminasi. Jadi benar-benar si larutan yang ada di dalam buretnya ini, larutan yang mau kita pakai gitu. Terus diisi buretnya. Nah, kalian isi buretnya tuh sampai ini kan tanda batas 0 nih, tera yang 0 ini. Nah, kalian isi sampai sedikit di atas 0, terus kalian keluarin larutan yang di dalam buretnya ini lewat keran dari bawah. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin lagi sebenarnya ada cekungan. Ada cekung, ada yang datar di atas. Nah, ini namanya meniskus. Jadi, teman-teman lihat meniskusnya untuk ngetanda batasin. Ini kan larutannya pekat ya warnanya, tuh kayak ini sebenarnya warna ungu, tapi karena dia pekat sampai kayak warna hitam gitu kan. Terus si meniskus bawahnya ini, si cekungan yang bawahnya ini nggak terlalu kelihatan. Nah, kalian bacanya pakai yang atasnya ini, garis yang atas atau meniskus atas. Jadi meniskus tuh ada meniskus bawah yang cekung ini sama meniskus atas. Nah, kalian kalau larutannya warnanya gelap nih kayak gini, warnanya pekat banget, kalian lihat meniskus atasnya buat ngetanda batasin. Untuk yang larutannya warnanya terang, kalian lihat meniskus bawahnya atau selagi meniskus bawahnya masih kelihatan, kalian baca lewat meniskus bawahnya. Terus kalian kalau, ngebaca meniskus ya, jangan beda-beda gitu. Misalnya larutannya terang semua nih, yang satu kalian baca meniskus bawah, yang satu kalian baca meniskus atas. Jangan, kecuali larutannya ada yang gelap, ada yang terang. Karena si pembacaan meniskus ini berpengaruh sama, volume yang kita baca, kayak gitu. Kalau misalnya di industri gitu ya, kan harus akurat tuh hasil yang disampein ke konsumen kita. Nah, kalau kayak gini kan jadinya nggak akurat ya. Misal warnanya sama-sama nggak berwarna, yang satu dibaca meniskus bawah, yang satu dibaca meniskus atas. Nah, berarti volume yang kita sampaikannya juga nggak akurat, gitu. Terus nih, kalian keluarin lewat bawah. Nah, pastiin di si ujung buretnya ini penuh. Jadi jangan sampai ada rongga kosong kayak gini, penuh. Nah, di ujung-ujung buretnya tuh biasanya nih di sini suka ada udara-udara kayak gitu. Nah, kalian pokoknya pastiin si ujung buretnya ini penuh sama larutan yang mau kalian pakai. Kenapa? Karena dia ngaruh sama volume yang dibacanya, volume yang dipakai, gitu. Jadi ketika di sini ada udara, kan udara berarti, atau gelembung ya, dia tuh berarti ada volume yang berkurang dong. Nah, pembacaan si volumenya ini nggak akurat gitu. Jadi si bawahnya ini, si ujung dari buretnya harus keisi secara penuh. Tuh, kayak gitu caranya. Nah, ngebacanya kayak gini, kan tadi sedikit di atas 0 tuh, terus dibaca dari atas, karena dia nggak kelihatan meniskus bawahnya. Sampai sejajar mata kita sama si garis ininya. Jadi tangan ke tangan ke bagian bawah buret, mata ke, sini, ke skala dari buretnya. Jadi sinkronin antara mata sama tangan kalian, kayak gitu. Udah 0 kayak gini, terus kalian, simpen di statif, kayak gitu. Nah, kan mau masukin atau mau ngepipet si
asam oksalatnya ke dalam Erlenmeyer, sama dibilas dulu pakai larutan yang mau kita pakai si pipetnya. Fungsinya juga sama untuk menghindari dari kontaminasi, gitu. Biasanya dibilasnya 2 sampai 3 kali. Dibilas, diputar nih di dalam ininya, terus dikeluarin. Kayak gitu. Nah, nanti di sini kelihatan perbedaan meniskus di yang terang. Nah, ini kan larutannya nggak berwarna. Ini meniskusnya. Kelihatan kan cekungannya dibanding larutan permanganometer yang tadi. Sorry, kalium permanganat yang tadi. Kalau kalium permanganat kan tadi si cekungan ini tuh nggak kelihatan. Nah, kalau yang ini cekungannya kelihatan. Jadi kalian bacanya yang ini atau meniskus bawahnya. Jadi meniskus bawahnya ini yang sejajar sama batasnya atau sama teranya. Itu. Nah, jangan sampai ada gelembung kayak gini di bawah tera ketika kalian udah tanda batasin. Misalnya kalian udah nih tanda batasin, tapi ternyata di dalam si pipetnya ini ada gelembung kayak gini. Artinya masih ada udara di dalam pipetnya ini dan volumenya tuh kurang atau volume yang kalian tanda batasinnya itu tuh kurang, nggak sesuai. Terus kalian masukin si larutan ini nih kayak gini, pelan-pelan sampai teranya. Tuh, di meniskus bawah. Masukin aja larutan ini teh ke Erlenmeyer. Dimasukinnya lewat dinding, dibiasain. Nah, terus dia kan nih ketok-ketok gitu ya, ketok-ketok si pipetnya ke dalam Erlenmeyer. Itu tuh fungsinya buat ngeluarin larutan yang masih sisa di dalam. Ulangin lagi ya, biar kelihatan. Nah, si larutan ini teh masih ada sisanya nih di dalam pipetnya. Nih kayak gini, nyisa sedikit gini, tapi kan tetap aja ya nyisa sedikit juga berarti ada larutan yang bersisa di dalam pipetnya. Nah, buat ngeluarin si larutan yang bersisa ini, bisa kalian goresin secara pelan-pelan dari si pipet ini ke dinding dari Erlenmeyer-nya, pelan gitu buat ngeluarin si larutan ini atau diketuk-ketuk kayak tadi. Nih kayak gini, diketuk-ketuk pelan. Nah, udah gak ada larutan yang bersisa, baru ditambahin sama H2SO4. Dimasukin ke dalam ininya, Erlenmeyer-nya. Udah gitu kalian kocok sebentar terus kalian panasin. Dia panasnya pakai hot plate ya, jadi si temperaturnya bisa diatur gitu. Nah, sampai kayak gini, ini kan udah menuju mendidih, terus kalian titrasi langsung sama, KM64-nya ini. Si, permanganometer ini masuknya titrasi langsung ya, karena si titran sama titratnya langsung bereaksi. Nih, dia ping terus hilang artinya kalau ping terus hilang kayak tadi tuh dia mol di dalam Erlenmeyer ini atau titratnya ini belum setara sama yang di titran atau di dalam buretnya. Kalau dia udah setara nih tambahin larutan kayak gitu udah dikocokin terus nggak berubah warna ininya, warna larutannya. Sampai udah kayak gitu berarti dia udah masuk ke titik akhir. Kalian hentiin titrasinya, keulang lagi. Kalian hentiin titrasinya, udah masuk titik akhir, terus kalian baca volumenya. Sama bacanya juga pakai meniskus yang atas. Nih, dia pakainya 16 mili nih. Terus karena titrasinya secara duplo, jadi kalian lanjutin aja. Jadi misalnya udah 16 mili, nggak perlu kalian tambahin lagi si KM64-nya sampai 0 lagi kalau kira-kira si larutannya cukup. Biasanya larutannya tuh nggak terlalu jauh gitu rentangnya. Jadi kalau yang pertama 16 mili berarti si larutan yang keduanya juga yang dipakainya pasti bakal habis sekitar 16 mili kayak gitu. Tapi kan beda-beda ya karena si buret ini sebenarnya kita harus baca 2 angka di belakang koma gitu. Jadi misalnya yang satu 16,5, yang satu 16,58 atau yang satu 17,1 kan beda ya jadinya. Nah, makanya kenapa harus kalian lakuin secara duplo dan si volume titrasinya kalian rata-ratain. Tuh. Lanjut, di sini ada pengumpulan dan pengolahan datanya. Nah, yang harus ada di pengumpulan
data ini yang harus kalian cari nih persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya ini kalian dapetin dari standarisasi. Jadi kalian reaksiin si KMNO4 sama asam oksalat secara redoksnya. Terus kalian reaksiin lagi titrasi yang penentuan kadar Fe dan KMNO4 secara redoksnya juga. Gitu ya, buat persamaan reaksi. Nanti warna titik akhir titrasi, volume awal, volume akhir, sifat kalian cari sendiri, warna zat sama bentuk zat itu nanti lihat aja di LK. Pokoknya untuk sifat zat ini, sifat yang dimaksud itu adalah reduktor atau oksidatornya. Gitu. Jadi misal nih, KMNO4 kan tadi oksidator, berarti kalian tulis sifat zatnya tuh oksidator. H2SO4 sifatnya oksidator, berarti kalian oksidator. Terus si asam oksalat sifatnya reduktor, kalian tulis reduktor. Jadi sifat itunya yang ditulis. Terus ada pengolahan data. Ini pengolahan datanya nih yang poin 1 sama poin 2 itu buat standarisasi. Jadi yang perhitungan standarisasi itu rumus yang dipakai rumus poin 1 dan poin 2. 3, 4, 5, 6 ini kalian pakai untuk menentukan kadar Fe. Nih. Jadi yang VT ini, volume titrasi ini, tadi ya yang duplo yang kalian dapetin. Volume titrasi ke-1 sama titrasi ke-2 dibagi 2, gitu. Ini nanti lebih jelasnya ada di LK. Ini untuk cari si konsentrasi dari KMNO4-nya. Nah, untuk mol Fe-nya nanti C KMNO4 atau konsentrasi KMNO4 yang kalian dapetin di poin 2, kalian masukin. VT yang kalian dapetin ini, jangan VT yang sama yang standarisasi, tapi kalian pakai volume titrasi yang kadar Fe. Kalian masukin ke situ. Udah nih, dapat mol FeA-nya, kalian hitung mol Feb. Mol FeA yang kalian udah dapetin, masukin ke rumus, terus volume labu sama volume pipetnya nanti dikasih tahu sama asisten. Volume labu sama volume pipetnya ini di dalam liter. Ya, nanti dikasih tahu. Massa Fe kalian hitung dari mol Feb ini yang poin 4 dikalikan dengan air Fe. Terus dimasukin ke rumus yang nomor 6. Jadi massa Fe-nya di sini dibagi massa sampel dikali 100%. Massa sampelnya nanti dikasih tahu sama asistennya. Jadi ada di LK ya. Kayak gitu. Udah, cukup. Ada yang mau ditanyain? Oh iya Teh, mau nanyain Teh. Iya. Yang pas awal kan dipanasin 70 sampai 80 pakai hot plate. Nah itu Teh berapa menit Teh atau sampai udah mau ngebul gitu? Sampai mau menuju mendidih dipanasinnya. Jadi misalnya udah gitu langsung diambil gitu. Jadi udah menuju mendidih, si air airnya udah keringetan, udah bubuk-bubuk sedikit. Angkat, langsung kalian titrasi. Kayak gitu. Jadi, kalau asam oksalatnya itu kenapa? Yang 10 mili berapa N Teh? Atau M? Nanti ada di LK. Oh iya, nun deh. Itu nanti dikasih tahu ya sama asistennya. Ya, siap. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada yang masih bingung? Atau udah jelas? Mau nanya Teh? Ya. Apa aja Teh yang buat dianalisa Teh, poin-poinnya? Yang tadi aku jelasin. Enggak. Setelah. Di review ulang gitu Teh? Ya banyak sebenarnya yang bisa kalian analisa di permanganometri Teh, kayak kenapa kalau kita nih titrasi permanganometri kenapa harus pakai sarung tangan? Kenapa si KMNO4 kalau kena tangan dia bakal ninggalin warna coklat? Kenapa pakainya H2SO4? Kenapa nggak pakai HCl? Terus dari teknik-teknik yang tadi yang buret, kenapa kita pakainya meniskus atas buat diburet?
Terus kenapa kalau nyimpen KMNO4 harus di botol ember? Atau kenapa kita pakainya buret coklat? Tuh, terus fungsi H2SO4-nya buat apa? Fungsi dipanasin buat apa? Kenapa kalian harus ngebiasain kalau ngepipet itu lewat dinding? Terus, supaya ngebumping kan? nah betul. Kenapa apa namanya, KMNO4 ini kan warna ungu. Kenapa titik akhirnya bisa warna rose? Gitu. Banyak sih. Nah itu semua udah Teteh jelasin ya tadi ya? Udah. Berarti ntar minta recordnya ya, Teh? Besok aja kalian akses aja. Berarti harusnya analisanya lebih bagus ya. Kan udah nge-akses record nih, udah ngeliat alasan-alasannya, terus kalian juga bisa lihat jurnal-jurnal kan. Berarti analisanya jangan ada lagi yang cuma 2 baris ya. Apalagi yang sampai menyebutkan di praktikum ini tidak ada kesalahan, jadi tidak ada analisa. No, tidak boleh seperti itu ya analisanya. Coba rada scientific gitu, si analisa teh rada ilmiah gitu. Tolong ini mah ya, kalian teh udah kuliah gitu. Udah mau tingkat 2 kan ya. Siap, Teh. Ya, Teh. Ada lagi nggak yang masih Makasih, Teh. dibingungin? Udah tes cukup deh. Ini Sepertinya. kan Ya, yang terakhir berarti ya. kenapa? Ini praktikum terakhir, Teh. Ya, Ini pasti. iya betul. Perkiraan ujian akhirnya kapan? Kenapa? Perkiraan ujian akhirnya kita Lihat nanti deh. Yang pasti nggak akan pas kalian UAS. nggak akan Teh. Nggak akan. Kasih taunya Yang jauh-jauh was-was hari ya aja. tuh, Teh. Ya sebenarnya mah udah kasih tahu jauh-jauh hari sebenarnya mah. Kalau yang kemarin jadwal ya. Insya Allah Iya, kalau ke jadwal mah. dikasih tahu untuk ujian akhir. Kalau Pokoknya bisa kita kalau juga ujian pasti, sebelum ujian kita akhir, juga Teh. pasti ngasih spare waktu kalian buat belajar kok. Nggak mungkin nggak dikasih Ujian akhirnya Teh belajar. kita online lagi pakai Zoom apa kayak gimana Teh? Itu masih kita obrolin. Soalnya masih harus lihat situasi dan kondisi. Misalnya nih kalian, kalau misalnya ujian akhirnya tatap muka, harus ke Bandung, keberatan nggak? Beratan. Di Palembang Teh. Nggak di Makanya Bandung. kayak yang di Kalau itu sih masih kendalanya. lama Aku di sih, Bandung, Teh. nggak Aku di keberatan Bandung. sih. Keberatan, itu Teh. kendalanya tuh itu takutnya kalau misalnya, karena kan ribet ya, harus pakai SIKM dan lain-lain. Jadi kasihan juga kalau misalnya harus bikin SIKM dan lain-lain kan mahal ya, biayanya lumayan, sekali rapid test berapa gitu. Terus Iya. ribet lah. Jadi nggak pengen ngeribetin kalian untuk harus ke Bandung untuk yang di luar kota gitu sebenarnya. Oke. Tapi lihat situasi dan kondisi ke depannya aja ya. Kalau misalnya membaik, insya Allah ujiannya bakal tatap muka. Kalau misalnya kondisinya ternyata tidak memungkinkan, ya berarti akan ada sistem yang lainnya selain tatap muka, kayak gitu. Teh terkait laporan akhir itu kita tetap di print atau gimana Teh nantinya? Lihat sikon nantilah. Yang penting kalian ngumpulin ke kitanya masih soft file aja. Tetap ngumpulin di soft file-nya. Untuk nanti bakal di hardcover atau gimana, lihat nanti aja. Kita masih harus lihat sikon. Gitu. Kita beres jam 12 ya. Jam 12 lebih 10. Berarti kita ngumpulin deadline jam berapa Teh? Jam 12. Jam 6 ya, Pak? Ya, Teh. Apaan jam 6? Apaan? Kan kemarin juga jam 6. Ya berarti kalian mau praktikumnya sampai jam 6? Kan kemarin lu beresnya jam 6. Kirian Teh, kirian aja, Dika namanya. Dedi boga dendam, euy. Ada lagi yang masih dibingungin? Banyak sih Teh ini. Mau sampai jam 6 Teh. Apa tuh sob? Tadi Teh pas Teh yang ditanyain lagi. banyak gitu yang belum ngerti Teh. Tapi pas sekarang jadi lupa gitu Teh. Padahal dicatat. Dan nanti Yang aku ditanyain bingung kita aja. ngerasain praktikumnya itu Kan loh udah Teh. record. Iya, gini ya. Sebenarnya
kita juga agak gimana ya, kayak, ih masa sih praktikum tapi online kalian nggak nyobain gitu ya. Tapi sekarang iya itu. gini, kita teh di Nah, sisi itu lain nggak mau ngambil resiko yang terlalu parah gitu loh. Sekarang gini, kalian di rumah masing-masing, kalian sehat. Terus kalian harus ke Bandung. Belum lagi yang di luar kota berarti harus naik kendaraan umum. Di jalan kalian ketemu orang-orang yang sakit atau gimana yang ternyata tidak bergejala dan lain-lain, kalian kena yang tadinya kalian sehat-sehat nih di rumah, kalian ke Bandung, kalian kena. Aku nggak bisa tanggung jawab kesehatan kalian, aku nggak tahu kayak gimana. Kayak gitu loh. Makanya nggak mau ambil resiko sampai sana gitu. Makanya. Jadi ya kesehatan kalian lebih penting lah intinya daripada kalian maksain ya harus Betul. kayak gitu. Terus kalian tiba-tiba di jalan sakit, kan nggak tahu ya. Ada virus Tapi nggak kelihatan. nanti Kenapa? kita beres praktikum gitu, udah beres Mm-mm. ya. Kita Mm-mm. boleh nggak teh nyobain lagi gitu di Nah, laboratorium kimia? lagi Nah, itu kita teh benar. teh pengennya udah kita obrolin sih sebenarnya sama Caleb. Sebenarnya pengennya kalian tuh tahun depan sit in, tapi ya itu kendalanya mungkin di biaya. Bakal ada biaya tambahan atau gimana aku nggak tahu gitu. Jadi gimana kebijakannya? tapi Kalau kan aku teh sih uangnya sebenarnya belum ada pengen itu ya. gimana? Tapi kan uang prakteknya udah masuk yang ke Nah itu sekarang gitu. karena Jadi nggak dipakai atau kita gimana? juga ya, kita juga sebenarnya uang praktikum yang kalian masuk itu udah kita beliin bahan dan lain-lain. Udah kita beliin persiapan buat kalian praktikum. Karena kan bahan mahal ya lumayan. Kalian bisa cek sendiri bahan-bahan harganya berapa. Kayak Meno 4, kalium kromat dan lain-lain itu harganya mahal. Jadi uang yang kalian udah setorin itu kita udah beliin gitu yang misalnya yang udah nyampe ke kita ya, karena kan uang yang kalian setorin ke universitas itu berapa persennya ke universitas, berapa persennya ke dekan, berapa persennya ke jurusan, berapa persennya ke lab. Jadi pembagiannya kayak gitu. Cuman pembagian berapa persennya itu kita nggak tahu berapa. Jadi yang baginya udah dari jurusan, entah dari dekan, entah dari gimana. Pokoknya kita dapat sekian, kita belanjain buat itu. Sebenarnya kita udah belanjain. Tapi ya karena ternyata kayak gini kondisinya. Kan pengumuman si PSBB-nya ini sendiri pertama bangetnya tuh setelah kalian beres ujian akhir kan. Nah, Iya teh. ujian akhir, ujian awal kan. Ujian awal. Nah, Ujian itu awal. kaget kita juga kayak, aduh gimana ya gitu praktikumnya. Soalnya kan tadinya cuma sampai 29 Mei ya. Tadinya mau praktikum langsung. Udah ada tuh si jadwalnya, udah kita bikin jadwal langsungnya teh. Ternyata diperpanjang, kondisinya makin buruk, jadi ya mau gimana lagi gitu. Tapi kan teh itu kadaluarsa bahan-bahannya pasti lama kan? Nggak sampai berapa Iya, bulan pasti gitu lama. atau Cuman lihat nantilah, kita juga nggak tahu soalnya kalau pembagian biaya kayak gitu mah bukan urusan asisten, Aku mau nanya teh, siap. Kenapa? teh kalau misalnya sit in kan tahun depan, berarti sama adik tingkat atau teh? Yoi. Weh, Tapi jadi berarti yang dua tahun depan nggak angkatan. Ya makanya itu. Sedangkan asisten dari 2018-nya juga kita masih harus open recruitment lagi. Jadi gini, ketika tahun depan nih anak 2020 praktikum kimia, nanti yang asistennya anak 18 sama 19 harusnya. Jadi kita mengasistensikan diri sendiri Keren aja. atau Diri Iya, sendiri. 19 sudah jadi makanya untuk sistem nantinya harus dibicarain lagi. Untuk kayak gimananya kalau kalian sit in dan lain-lain. Soalnya sama, angkatan aku pun sekarang ada praktikum terakhir di lab Kimkor juga. Karena kalebnya sama, ya sama praktikumnya juga kayak gini gitu. Nggak diizinin buat praktikum tatap muka kayak biasanya gitu. Jadi ya untuk kalian lebih mengertinya, kalian harus lebih aktif bertanya sama asisten walinya masing-masing. Terus kalian studi literatur. Gimana teh? Kalian harus lebih aktif buat tanya sama asisten walinya kalau kalian mau tahu untuk lebih ngertinya gitu. Dan kalian harus studi literatur. Studi literaturnya itu maksudnya kalian harus lebih banyak baca-baca jurnal penelitian kayak gitu-gitu.
untuk apa-apa yang terjadi nih, misalnya pas direaksiin ini direaksiin sama ini, ada gelembung atau apa kan kalian nggak bisa lihat secara langsung ya. Kalian harus kalau misalnya mau lihat secara langsungnya untuk kondisi seperti ini mungkin bisa lihat di YouTube. Kayak gimana-gimananya biar kebayang. Karena mungkin kalau misalnya kalian nanya sama asisten wali pun nggak terlalu kebayang ya kalau kita cuma ceritain doang gitu. Tuh, sebenarnya. Teh aku teh suka bingung di alat dan bahan teh kayak gimana itu teh. Kalian baca dari di modul kan ada nih alat dan bahannya kayak gimana. Terus kalian pahamin si skema prosesnya. Jadi kalian tuh harus tahu nih si alat ini teh fungsinya buat apa. Kalau bahan mah kan ada ya di di skema proses kayak berapa mili kalian pakainya, berapa mili kalian pakainya, apa-apa aja yang kalian pakai. Gitu. Kalian tinggal masukin. Jadi pahamin si Kalau misalnya di bahan, gimana? Kalau misalnya di bahan ditulisnya secukupnya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang nggak diketahui, tanyain dulu sama asistennya. Kalau misalnya kata asistennya pakai secukupnya aja nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, secukupnya aja. Aku secukupnya semua teh. Ya tanyain aja sama asisten wali kamu. Soalnya gini, kalian di lab logam, kalau di lab logam itu ya, sama di lab tekprod, alat dan bahan tuh nggak dikasih tahu, kalian harus cari sendiri. Gitu, jadi kalian harus paham sama skema prosesnya, kalian baca, ya dari situ kalian bisa simpulin alat dan bahan apa aja yang kalian pakai. Gitu loh. Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup, kayaknya saya udah masuk sholat zuhur. Oke deh, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, saya tutup untuk laporan sama ya kayak kemarin. 6. Tidak jam 6. Berakhirnya Zoom. Oke. Tidak jam 6. Puas. Oke. Berarti jam 12 lebih 10 ya teh? Ya, jam 2. Di 10 oge. Betul. Lebih 20 atau lebih 20 teh? Enggak. Sok tanya aja sama asisten Kemarin wali juga lebih masing-masing. 30. Tanya sama asisten wali masing-masing aja ya untuk waktu terakhirnya kapan. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi di sini, tapi di tengah-tengah ada yang dibingungin, silakan tanya sama asisten walinya masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.